Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 0602 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai beberapa format dalam forum, yaitu yang pertama ada diskusi panel. Nah, jadi diskusi panel ini adalah suatu pembahasan mengenai suatu permasalahan yang dilakukan oleh beberapa panelis. Nah, diskusi panel ini dilakukan oleh 3 hingga 6 orang dan dilakukan secara semi formal. Nah, tujuan dari diskusi panel ini yaitu menyampaikan berbagai sudut pandang si panelis dan serta memperoleh pemahaman yang luas. Lalu hal yang diharapkan peserta Hal yang diharapkan yaitu peserta memperoleh berbagai perspektif dari permasalahan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Lalu selanjutnya ialah seminar, yaitu pertemuan atau persidangan yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan yang di bawah pimpinan ahli. Nah, seminar ini dilakukan 1 hingga 3 pembicara yang terdiri dari audiens dan moderator. Nah, seminar ini dilakukan secara formal dengan tujuan yaitu menyebarkan pengetahuan dan mendiskusikan hasil penelitian. Hasil yang diharapkan dari seminar ini yaitu bertambahnya pengetahuan peserta, dan adanya pertukaran ide dan masukan terhadap materi. Lalu selanjutnya konferensi. Nah, konferensi ini adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas atau menundingkan suatu persoalan yang dilakukan oleh beberapa pihak dan mencapai kesepakatan bersama. Nah, konferensi ini dilakukan secara formal dengan jumlah peserta yaitu puluhan dan ratusan. Nah, tujuan dari konferensi ini yaitu bertukar informasi, mempresentasikan hasil penelitian dan menjalin kerjasama. Nah, hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya kerjasama, pertukaran gagasan, dan mengambil keputusan terkait topik yang dibahas. Selanjutnya adalah simposium. Nah, simposium ini adalah pertemuan dengan beberapa pembicara mengenai suatu topik tertentu atau bisa juga dengan aspek satu topik yang sama. Nah, simposium ini dilakukan oleh 3 hingga 5 orang dan terdiri dari audiens dan moderator. Dilakukan secara formal. Nah, tujuan dari simposium yaitu memberi pemahaman komprehensif tentang suatu masalah. Nah, hasil yang diharapkan yaitu pemahaman mendalam mengenai suatu topik yang dibahas dari berbagai sudut pandang ilmiah. Selanjutnya ada kolokvium. Nah, kolokvium ini adalah pertemuan keahlian yang biasanya dilakukan di lingkungan akademik untuk membahas suatu penelitian. Nah, kolokvium ini dilakukan secara semi formal dengan peserta itu sedikit terbatas. Lalu tujuan dari kolokvium yaitu pertukaran ide dan mendapatkan masukan dari peserta lain. Lalu hasil yang diharapkan yaitu masukan, kritik, dan saran terhadap gagasan atau penelitian yang dibahas. Selanjutnya ada debat. Nah, debat ini adalah kegiatan saling mempertahankan pendapat antara dua pihak atau lebih, yang dimana mengenai suatu permasalahan menggunakan argumentasi yang logis dan meyakinkan. Nah, debat ini dilakukan secara semi formal dengan sedikitnya peserta yaitu 2 tim atau 2 kelompok yang dimana ada pro dan kontra. Nah, tujuan dari debat yaitu mempertahankan pendapat dengan alasan yang logis dan meyakinkan. Nah, hasil yang diharapkan dari debat ini yaitu terlatihnya kekuatan argumentasi
dan argumentasi dari setiap tim dan meningkatnya berpikir kritis. Selanjutnya, nah itu tadi keenam format dalam forum yang dimana menurut saya peran moderator di 6 format tadi sama, yaitu tugasnya memimpin atau memandu jalannya kegiatan dengan baik dan benar sehingga kegiatan nanti akan berjalan sesuai rencana. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan ilmiah mengenai pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, saya mengambil format seminar. Alasan saya memilih format tersebut karena seminar ini cocok untuk membahas permasalahan ini. Karena seminar ini menyediakan atau mengundang pembicara yang ahli, yang sudah ahli dan pakar di bidang tertentu. Nah, struktur acara ini menggunakan dengan durasi keseluruhan itu 3 hingga 4 jam lamanya, dengan jumlah sesi 4 terkait pembukaan, terus pembahasan materi, lalu sesi tanya jawab dan penutup. Nah, untuk jumlah pembicara ini nanti akan mengambil 3 orang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, potensi tantangan dalam pelaksanaan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang AI. Nah, dengan ini solusinya yaitu menyediakan materi pengantar tentang AI dan menggunakan contoh penerapan AI yang sederhana dan relevan terhadap dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, lalu keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, solusinya yaitu menyelenggarakan seminar secara hybrid, yaitu offline dan online. Nah, dan menyediakan rekaman materi agar peserta ini nantinya dapat mempelajari kembali. Nah, selanjutnya yaitu kekhawatiran etika penggunaan AI. Nah, solusinya yaitu memberikan panduan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada cara mengukur keberhasilan kegiatan. Ini yang pertama, tingkat partisipasi peserta. Kita melihat peserta itu apakah banyak yang hadir atau hanya beberapa orang saja. Nah, lalu evaluasi peserta. Nah, pada tahap ini peserta nanti diharapkan untuk menilai pembicara untuk pada saat menyampaikan materi dan materi yang disampaikan. Nah, lalu dampak akademik. Nah, dampak akademik nanti ini munculnya ide-ide baru yang untuk penelitian terkait AI. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dan publikasi. Nah, ini nantinya penyebaran materi seminar kepada masyarakat akademik. Nah, nanti materi seminar nanti akan disebarkan kepada masyarakat agar masyarakat itu mengetahui bagaimana sih materi mengenai AI ini, cara penggunaannya, pemanfaatannya bagaimana. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri, kepada Allah hamba mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.